semuanya, balik lagi di video channel YouTube ini. Nah, di video yang ke-14 ini, kita akan membahas materi tentang improve kompetensi atau memperbaiki kompetensi. So, buat kalian jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini. And let's go! Nah, kali ini kita akan membahas materi tentang memperbaiki kompetensi. Yang pertama yaitu ada jenis dan kategori kompetensi dalam konsep dan sejarah kompetensi. Nah, saya di sini akan membahas beberapa pengertian kompetensi menurut beberapa sumber dan beberapa ahli. Yang pertama yaitu ada training agency tahun 1988, yaitu kompetensi kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaannya atau fungsi sesuai dengan standar kerja yang diharapkan. Lalu ada menurut Margaret Dale tahun 2003, yaitu menggambarkan dasar pengetahuan dan standar kinerja yang dipersyaratkan agar berhasil menyelesaikan pekerjaan atau memegang suatu jabatan. Selanjutnya ada komponen kompetensi. Yang pertama ada motivis, motif menggerakkan, mengarahkan, dan menyeleksi perilaku terhadap tujuan atau kegiatan tertentu. Yang kedua ada self concept, yaitu sikap, nilai, dan citra diri seseorang. Yang ketiga ada skill, yaitu kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik tertentu atau tugas mental tertentu. Yang keempat ada traits, yaitu karakteristik fisik dan respon konsisten terhadap berbagai situasi atau informasi. Dan yang terakhir ada knowledge, yaitu pengetahuan atau informasi seseorang dalam bidang spesifik tertentu. Selanjutnya ada tingkat perbaikan kompetensi. Yang pertama mudah diperbaiki, mengembangkan orang lain, efisiensi produksi, kerja tim, keahlian teknis, orientasi, pelayanan, dan mengelola kinerja. Yang kedua, agak sulit diperbaiki, yaitu orientasi hasil, kualitas, keputusan, pengaruh, penyelesaian konflik, pemikiran, analisis kecerdasan organisasional. Dan yang ketiga, sulit diperbaiki, yaitu inisiatif, inovasi, integritas, dan kejujuran, pengelolaan tekanan, kejiwaan, pemikiran konseptualis, dan fleksibilitas. Lalu ada perlunya kompetisi diperbaiki, yaitu determinan yang mempengaruhi atau membentuk kompetensi. Ada kepercayaan dan nilai. Kepercayaan dan nilai seseorang terhadap sesuatu sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku seseorang. Lalu ada keahlian atau keterampilan. Aspek keahlian atau keterampilan ini memegang peran penting dalam membentuk kompetensi. Yang ketiga ada pengalaman. Pengalaman merupakan elemen penting dalam membentuk penguasaan kompetensi seseorang terhadap tugas. Lalu ada karakteristik personal. Karakteristik kepribadian seseorang turut berpengaruh terhadap kompetensi seseorang. Lalu ada motivasi. Motivasi seseorang terhadap suatu pekerjaan atau aktivitas akan berpengaruh terhadap hasil yang dicapai. Lalu ada emosional. Hambatan dan blok emosional sering berpengaruh penguasaan kompetensi. Lalu yang terakhir ada kapasitas intelektual. Kapasitas intelektual seseorang akan berpengaruh terhadap penguasaan kompetensi. Selanjutnya ada rancangan studi. Rancangan studi terbaik model kompetensi dengan menggunakan sampel yang terdiri dari 6 tahap menurut Spencer. Yang pertama itu ada menetapkan kriteria kinerja yang efektif. Yang kedua mengidentifikasi kriteria sampel. Yang ketiga ada mengumpulkan data. Yang keempat analisis data dan pengembangan model kompetensi. Yang kelima ada validasi model kompetensi. Dan yang terakhir ada mempersiapkan penerapan model kompetensi. Lalu ada metode penilaian kompetensi. Yang pertama yaitu desain studi terbaik atau klasik dengan menggunakan sampel. Yang kedua desain studi pendek dengan panel ahli. Yang ketiga yaitu studi terhadap pemegang jabatan dan pekerjaan di masa depan. Lalu yang terakhir ada tahap mendefinisikan model kompetensi. Yang pertama menjelaskan kriteria kinerja. Yang kedua mengidentifikasi orang-orang untuk sampel kriteria. Yang ketiga mengumpulkan data melalui BEI atau metode lain. Yang keempat, menganalisis data dan mengidentifikasikan kompetensi. Yang keempat, mengesahkan model kompetensi. Dan yang kelima yaitu mendesain aplikasi.